again to my channel, and this is Sobat Sastra. Masya Allah. Okay everyone, thank you so much for taking this video. Stop by to watch us, and today I'm not alone. I bring you the one and only Man in Black. Hello, assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. It seems that you like black color that much. Iya, karena netral aja. Netral gitu, karena video-video sebelumnya tuh kok you are in black, and now today you are also in black. Kelihatan lebih terang sih. Oh, kelihatan lebih terang, betul. Compared to this dark color, so you going to sunlight like a diamond, masya Allah. Mistika mana sih, Mister? Aduh, she's been so busy because Busy, she's taking care guys. of such a biggest event of academic year. Jadi sedang sangat sibuk Sedang gitu. sangat Semoga sibuk, tetap ada waktunya betul, ya untuk berjumpa semoga dengan teman-teman. nanti beliau ada waktu dan kita bisa bikin video reaction lagi. Oke, nah Mister, ada sebuah video yang akan kita reaksikan. Ini tentang when Indonesian people talking about Malaysia. Oh, right. Okay, we keep talking as Indonesian. We keep talking about Malaysia. Love to see from Indonesian perspective about Malaysia, and we have already shared everything in our videos. Nah itu kita. Aku ingin tahu kira-kira orang Indonesia yang lain tuh kalau mau Malaysia, kira-kira mereka ngomongin apa ya? Kira-kira ya. Dan you know what? Since like last year itu semua tentang Malaysia menjadi sangat happening banget di Indonesia, tempat-tempat wisata dan semua momonya tentang Malaysia. Even prestasinya, even apapun mereka selalu bahas juga kan gitu. Kira-kira orang Indonesia ngomongin apa sih tentang Malaysia? It's not hard to answer. Oh really? Yes, their currency is the strongest, right? In Asia. In Asia. Mereka mengalahkan yuan, mengalahkan dolar Singapura, won Korea, even Jepang juga ya. Ngomongin bagaimana currency Malaysia is getting stronger and stronger and we are getting weaker and weaker. Ya Allah, iya sih pastilah ketika misalnya kakak beradik gitu loh, Mister. Kenapa kakak bisa kaya, atau adik kenapa bisa kaya tapi kakaknya enggak gitu. Padahal side by side, padahal sama, memiliki orang yang ciri khasnya juga sama gitu, mungkin makanannya pun kita berbagi makanan yang sama, tapi kenapa mereka lebih berprestasi, lebih maju seperti itu. Selain currency, ada lagi nggak? Paspor menjadi yang ketiga di dunia ya. Menjadi strongest di dunia gitu. Itu yang orang Indonesia. Tapi yang terbaru ini ya currency itu, Mister. Ya, currency itu yang. Kalau paspor kan kayak udah beberapa bulan yang lalu kan. Kalau ini tuh currency yang setiap hari yang semakin kita lihat naik lagi, sama perilaku haji di Malaysia karena kan baru Zulhijjah. Iya, benar. How Indonesian people really admire about what Malaysia. Dapat penghargaan pula. Ya Allah, 5 tahun berturut-turut. Dan penghargaannya kita nggak pernah denger sih. Nggak pernah. Ada penghargaan Labaitom itu. Ternyata ada. Dan kita nggak pernah dengar. Kalau nggak kita reaksi video kemarin, maka kita nggak pernah dengar, masya Allah. Nah everyone, kita akan bawa kepada kalian semua. Inilah yang orang Indonesia bicarakan tentang Malaysia. Menarik nih. Oke, everyone. Takut deh. Di satu sisi takut ya, tapi semoga yang bagus yang disampaikan. 1, 2, 3. Maaf banget, rendang dari mana ya? Kita suka bercanda tentang Malaysia yang ngeklaim batik kita, rendang kita, sampai lagu-lagu kita. Tapi mau tahu nggak siapa yang sebenarnya menang saat kita sibuk debatin soal rendang? Malaysia sekarang macannya Asia, bahkan jumlah turisnya ngalahin Thailand. Dan mereka nggak cuma jualan nasi lemak. Di saat Amerika dan Cina sibuk perang chip, Penang yang terkenal sama kopi tiamnya dan rumah sakit diam-diam dapat investasi 13 miliar US. Mereka bikin chip buat dunia dan nguasain 13% market buat testing dan packaging. Mereka ngubah lokasi jadi strategi, kebijakan jadi pekerjaan, dan budaya jadi pemasukan. Mungkin Malaysia nggak niru kita, mungkin mereka lebih rapi ngeorganisir semuanya. Dan jujur ini seharusnya bikin kita lebih khawatir. Mereka menang di industri yang selama ini kita kira punya kita. Gimana pendapat kamu? Oke, nah itu adalah videonya Mister. Nah, kita coba dengarkan apa komentar dari para netizen Indonesia lewat video ini, Mister. Oke, ini adalah komentarnya. Coba kita lihat, Mister. Malaysia pikirin masa depan, Indonesia pikirin Exactly. Ada aja yang di. Ya kita selalu sibuk aja mikirin rendang ini punya siapa. Batik punya siapa. Malaysia sudah melakukan inovasi dengan makanan itu, Mister. Dan menjadikan itu sebagai salah satu makan untuk mendatangkan turis di sana. Kita masih sibuk. Allahu Akbar. Rendang itu adalah masakan khas orang Melayu dan rumpunnya Malai.
Minang sebagai bagian dari rumpun dekat Melayu, mengenal rendang sebagai randang. Di Indonesia, rendang diasosiasikan dengan Padang atau Minang karena kebanyakan memang orang Minang yang buka rumah makan di Indonesia. Sehingga memang orang Minang yang bisa dibilang membuat rendang ini terkenal di Indonesia bagi orang non-Melayu. Tapi jika kalian ke Sumatera dan Kalimantan, adalah budaya semua orang Melayu untuk memasak rendang di setiap hari raya. Dan rendang itu memang warisan nenek moyangnya, bukan karena belajar atau pengaruh dari orang Minang, tapi memang sudah ada sebagai warisan bersama rumpun Malaik sejak dulu. Jadi rendang bukan milik negara, tapi warisan budaya makro etnis Melayu Malaik. Mengklaim rendang eksklusif dari Indonesia sama saja seperti mengklaim nasi eksklusif bagi Indonesia. Padahal nasi adalah makanan bersama orang se-Asia. Saya setuju. Betul banget. Saya setuju. Very beautiful comment, and it really like opening our perspective about Betul. this gitu. Betul. Jadi jangan kira-kira apa yang kita makan saat ini dari dulu tuh tiba-tiba itu punya kita dan orang lain yang makan di sana juga, hey itu punya kami loh. Betul. Open your mind. Seperti pinter dikit gitu loh, jangan kelihatan nggak baca bukunya gitu. Exactly. Jadi jangan karena pengetahuan yang kita dapat sejak hanya kita informasi yang baru ada di tahun kita lahir, terus kita percaya, sementara ada banyak informasi dan fakta sejarah yang sudah ada sejak jauh sebelum kita lahir gitu, Mister. Bahkan sebelum ketika Indonesia merdeka dan Malaysia merdeka, berdiri sebagai sebuah negara yang tersistem. Jangan cuma dari situ gitu. Kalau kita cuma mengetahui hal yang berdasarkan kata orang dan sangat sempit ya, kita jadi gampang menghujat gitu loh. Padahal yang namanya rendang itu yang tadi disampaikan gitu. Rendang itu adalah hasil pengalaman budaya orang-orang Melayu. Memasak rendang atau randang itu adalah budaya hari raya orang-orang Melayu gitu loh. Dan akhirnya dikenal sebagai khas Sumatera Barat karena memang populer. Di setiap ada restoran Padang, Minang atau restoran Padang pasti ada rendangnya. Tidak salah juga kalau memang disebutnya ada rendang dari Minangkabau. Tidak salah juga gitu. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata kita bahwa di bagian Melayu yang lain juga ada orang-orang yang juga tradisi memasak rendang. dan mewarisi resep-resep gitu ya, turun temurun rendang khas mereka sendiri gitu. Contohnya di Negeri Sembilan gitu. Di Negeri Sembilan itu bukan hanya makanan. Stop bilang rendang itu diakui orang Malaysia. Masa mereka tidak boleh mengakui bahwa rendang itu adalah bagian dari produk budaya leluhur mereka? Gitu loh. They are, mereka share the same blood. Exactly gitu. With us gitu loh. Jadi nggak ada ruang bagi kita untuk stop claiming it's yours gitu ya, bangsa Malaysia. Kasihan dong mereka kan diajari dari nenek moyangnya gitu ya. Mungkin juga orang-orang dari Sumatera yang pindah ke Negeri Sembilan akhirnya menurunkan resep-resep tersebut. Makanya kalau ngelihat Indonesia dan Malaysia itu jangan cuma ngelihat Indonesia sebagai negara dan Malaysia sebagai negara. Lihatnya tuh luas gitu loh, bahwa terlepas dari Indonesia, terlepas dari Malaysia, kita tuh ada di satu daerah atau wilayah yang sama. Cuma memang takdir berkata lain, kita dijajah oleh Belanda, mereka dijajah oleh Inggris. Udah itu aja. And take a look at us now, Mister. Bahwasanya orang sudah kemana, kita masih sibuk exactly. Dan kita masih menurunkan kebodohan itu ke generasi-generasi berikutnya loh, Mister. Di saat kita berdua dan mungkin channel-channel lain, orang-orang lain trying to speak up gitu, nggak gitu ceritanya, nggak gitu. Orang masih dengan bodohnya menurunkan ketidaktahuan mereka ke generasi-generasi bahwasanya ini tuh gini loh, ini tuh punya Indonesia, hello, ini punya tanah Melayu. Ini ada produk Melayu. Sementara kalau memang takut diklaim gitu ya, takut diaku-akuin gitu. So what can you do to preserve your culture gitu? Karena budaya itu lama-kelamaan akan juga tenggelam kalau kamu tidak menerapkan dan mengaplikasikannya. Contoh, baju Melayu setiap hari raya dikenakan. Dan itu menjadi ikon pariwisata bagi negara Malaysia gitu. Yang namanya raya pasti baju Melayu gitu. Sementara kita takut batik Jawanya gitu atau batik Indonesianya diklaim gitu. So what can you do during hari raya? Nothing. Mungkin ada beberapa segelintir orang yang pakai baju batik. Only like a small percentage. Sedikit. Tapi banyak sekali orang-orang kita yang justru berlomba-lomba menghadirkan fashion terbaru, warna terbaru, apa tren warna 2024.
2025, 2026 berlomba-lomba gitu. Lupa mereka punya apa. Lupa kita punya apa. Jadi sebenarnya claiming itu adalah nonsense menurut saya kalau budaya itu tidak diterapkan setiap hari. If it's only claiming. Iya. If it's only claiming, it's Apa nonsense. gitu? What's the point of claiming? That if Exactly. you don't do anything with that. Oke, stop Arista. Dan ada lagi nih apa yang dikatakan oleh orang Indonesia tentang Malaysia di video lanjutannya. 1, 2, 3. Tapi kita pakai buat apa? Fotokopi buat buka rekening. Oh. Indonesia menghabiskan 5,9 triliun buat bikin eKTP. Ada We also talk chipnya, about ada this. biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Sementara Malaysia pakai kartu yang sama, namanya MyCard. Tapi buat ngatur subsidi BBM. Rakyat Malaysia tinggal tap MyCard di pom bensin. Sistemnya langsung cek identitas, They live in ngecek the kuotanya, future. They live in dikasih the harga future. subsidinya otomatis. RON 95 harganya cuma 1,99 ringgit per liter, sekitar 7.200. Nggak perlu antri, nggak perlu surat keterangan, nggak perlu aplikasi, nggak perlu fotokopi KTP, nggak perlu daftar. Sistemnya simple, MyCard masuk ke reader, connect ke database pemerintah, verifikasi dalam hitungan detik. Yang warga dapat kuota 200 liter per bulan. Kalau kita lewat kuotanya, kita bayar harga biasa. Nggak ada yang bisa menyalahgunakan. Bahkan kalau ketahuan curang, kuota kalian di MyCard itu langsung diblokir. Nggak bisa ngisi BBM subsidi lagi. Buat kendaraan logistik di Malaysia, mereka punya fleet card, kuota diesel digital per perusahaan. Hasilnya pemerintah Malaysia hemat 600 juta ringgit per bulan. Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung kedeteksi. Sekarang kita balik ke Indonesia, iKTP kita itu punya chip NFC, punya data biometrik. Teknologinya sama kayak MyCard di Malaysia. Tapi kita pakai buat apa? Fotokopi buat buka rekening, fotokopi buat daftar SIM, fotokopi buat daftar BPJS. Padahal chipnya bisa dipakai langsung loh itu loh. 12,4 juta rakyat Malaysia udah pakai sistem ini dalam hitungan bulan. Indonesia, kita udah punya eKTP dari 2011, 15 tahun. Dan chipnya belum dipakai buat apa-apa yang meaningful. Masalahnya ini bukan teknologi. Teknologinya tuh udah ada di situ, di KTP kita semua. Masalahnya ini political will aja. Dan itu yang harus kita tuntut sebagai masyarakat. Jadi udah terjamin banget, gak kerja gak apapun, dapat duit dari pemerintah. Kalau di convert sini mungkin dari 5 juta. Halo guys, nama gue Abdul di sini dan gue lagi ada di Blok M. Bang boleh kenalan dulu bang, namanya siapa dan dari mana? Aku Adi, aku dari Malaysia. Coba bang, perbedaan Indonesia dan Malaysia itu kayak gimana? Kalau perbedaan untuk Indonesia tuh aku nggak tahu lah kan, karena aku bukan orang sini. Kalau luarannya itu aku bisa tahu yang orang Indo ini ramah-ramah kan. Tapi Oh, kalau di terima Malaysia kasih. itu di sananya udah terjamin dari segi keuangannya gitu. Kalau untuk setiap isi rumah itu untuk setiap orang dikasihnya kayak 450,000 untuk 1 bulan untuk 1 orang. Jadinya kalau punya 4 orang di dalam satu rumah udah kayak 2 juta. 2 juta. Jadi udah terjamin Wow. banget nih. Nggak kerja nggak apapun, Iya. dapat duit dari pemerintah. Iya benar. Tapi harus punya I IC see. lah, ya, punya KTP. Jadi terjamin. Coba dong Indonesia bisa dicontoh. Terus kalau nggak salah, kalau yang udah nikah, dapat berapa? Kalau yang udah nikah dikasihnya dalam 3 bulan dikasihnya kayak 1.200. Kalau di convert sini mungkin dari 5 juta. Wow. Anaknya beda, anaknya dikasih lagi 500. Berarti di sana udah nggak ada kelaparan lagi bang. Kemiskinan hampir semua tuh udah terberantaskan. Seharusnya gitulah. Terima kasih bang Adi. Yeay. Aku punya souvenir buat kamu. Wih, apa ini bang? RM1 Malaysia. 1 ringgit Malaysia sama dengan 4.400 gitu. 4.400 ya. Terima kasih bang Adi udah dikasih ringgit karena rupiah Indonesia lagi melemah. Terima kasih ringgitnya. Avanza itu dibuat di Indonesia. Pajak tahunannya di Indonesia sekarang itu hampir 5 juta rupiah setahun. Mobil yang sama diekspor ke Malaysia, pajak tahunannya itu nggak sampai 600.000 rupiah. Bapak tadi kan sempat dibilang di depan pajak mobil di Indonesia tuh lebih mahal Pak ya dibandingkan negara Relatif ya. relatif ya. Itu yang bikin beda apa sih Pak? Misalnya pajak Avanza itu apa yang bikin beda pajak di sini sama di Ya Indonesia? komponen pajaknya banyak, dari ada PPN, ada PPNBM, kemudian ada pajak daerah, banyak sekali, itu bisa diurut. Ya Allah. Terus kemudian masukan dari Gekindo gimana Pak? Kita berdialog dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya, apa yang bisa dilakukan. Kita ingin mencoba menggeser ya paradigma tadinya udah disinggung kan. Jadi jangan ngambil di depan aja paling gede gitu kan, harusnya bisa di spread. Nah itulah yang harus sedang perlu kajian, perlu analisa lebih mendalam seperti apa. Kita bisa belajar dari negara tetangga seperti apa. Harus apa katanya?
Dia juga bingung. Harus dikasih ke MBG. Dia juga bingung harus apa. Tapi satu hal yang dia lakukan di akhir memberikan sebuah ide, yaitu kita harus belajar di negara tetangga. Bapak ini udah ngomong loh. Beliau adalah salah satu petugas yang orang berkecimpung di bidang ini, Mister. Sudah sangat lama ngajar di negara tetangga. Masya Allah. MyCat, Mister. What can you say about Indonesian people talking about MyCat? Kita tuh udah di tahap yang kayak kritis sampai nggak peduli gitu loh. Kita tuh dibodohin, Mister. Kita tuh dibodohin dan akhirnya kita mempercayai kebodohan itu gitu loh. Betul. Kayak you got ID card, national ID card that inform your nationality that is embedded the chip on, right? Tapi dari 2011, Mister, dari 2011 sampai 2016, 15 tahun. 15 tahun sudah. Kita membiarkannya itu terjadi. Bukan karena kita membiarkan, tapi karena adalah bodo amat gitu. Betul. Kita membiarkan, kita memfotokopi, kita mengkopi menggunakan mesin berkali-kali. Saya kemarin kita habis sudah tahu itu ada I-nya gitu. Habis bikin SIM, driving license, itu diminta juga sama polisi. Fotokopi katanya. Masih fotokopi. Padahal si chip si apa namanya ID card dengan chip itu bisa digunakan untuk berbagai macam fasilitas. Mungkin voting kah nanti saat pemilu, sesimpel itu. Yang anehnya lagi adalah kita ikut BPJS, this is health insurance provided by government ya, by the country. Harus masih pakai kartu BPJS. Kartu Indonesia Pintar ada kartu Indonesia Pintarnya. Apalagi NPWP ada lagi kartu NPWP-nya gitu loh. Jadi nggak efektif gitu loh, Mister, nggak efisien. Dompet kita tebal karena kartu aja, bukan karena duit gitu. Dan ingat, setiap pengadaan kartu oleh sebuah instansi itu pakai uang. Betul. Itulah. Awalnya kan KTP kita nggak seperti ini kan, Mister, bentuknya gitu. Di print, dilaminating. Iya, dilaminating gitu, plastik gitu kan. Kemudian ada project bikinlah eKTP gitu. Waktu itu sama Kementerian Dalam Negeri. Waktu itu eranya Bapak SBY. Ya. eKTP, kemudian jadilah eKTP sekarang, dan itu kan pakai duit gitu, ke sebuah proyek besar gitu, gelontorkan duit. Kan ada korupsinya juga waktu itu kan, nah, pengadaan iktp. Iya kan? Betul sekali. Dan hingga saat ini namanya saja iktp tapi tidak ada guna. Nggak ada i-nya, ada juga gitu, ada juga gitu. Jadi iya, kita benar ya, kita tuh dibodohi. Kita tuh kayak live in the past gitu loh, Mister. Nah, kita tuh selalu dibodohi dengan program-program. Dan akhirnya kita iyain gitu. Iya, akhirnya kita meyakini gitu bahwa itu adalah benar, padahal nggak benar. Dan ketika kita sudah tahu itu nggak benar, ya udah deh. Iya, ya udah. Karena sudah mungkin itu kali cita-citanya ya, dibikin capek, dibikin jengah, mereka tahu kita nggak akan ngapa-ngapain gitu. Mereka tahu bahwa kita tuh udah banyak pikiran gitu ya, dibikin dikasih masalah deh. Betul, nggak ngapa-ngapain. Yang penting dikasih makan. Dikasih makan. Gitu. Mau ada masalah apa yang penting makan masih ada, anak-anak makan enak gitu. Makan enak gitu. Dan you know what, Mister, mereka lewat kartu MyCard-nya ini mereka sudah bisa memilah siapa yang layak mendapatkan. Kita sudah tidak ada survei lagi ke lapangan. MyCard itu bisa untuk tol gak sih? Mereka juga bisa untuk tol, Mister. Nah, tol aja kita punya kartu beda kan, pakai si apalah itu. Nah, makanya itu. Iya gitu kan. Mereka mau bayar tol pakai itu, mereka bayar parkir pakai itu, bayar pom bensin juga pakai itu, mau belanja juga pakai itu. Di supermarket juga pakai itu gitu, Mister. Memang terlihat dompet orang Malaysia itu tipis-tipis, tapi semua all in di situ gitu. Iya. Menyulitkan rakyat sih, Mister, kalau kita harus mengurus berbagai macam kartu berulang-ulang. Mister, bayangkan seorang bapak dengan anak lebih dari 2, Mister, gitu, harus bekerja setiap harinya. Contohlah seorang supir atau driver Grab car gitu ya, Mister. Dia harus libur kerja hanya untuk mengurus satu kartu. Libur kerja lagi mengurus satu kartu yang lain, bolak-balik. Satu kerja lagi urus kartu yang lain. Nggak efisien, dan malah mereka meninggalkan pekerjaannya dan mengurangi pendapat mereka di harian itu. Can we say it's zolim ya, Mister, gitu. Jadinya membuat kita kesulitan dan membuat seorang kepala keluarga jadi kekurangan pendapatan gitu. Betul. Apa nggak dipikirin sampai situ ya gitu. Dan bisa kebayang kalau misalkan ada seorang sopir atau Gojek driver gitu harus
bolak-balik gitu. Kalau misalkan hujan gitu, aku sih sampai situnya, sampai berempati itu loh gitu. Misal jalanan juga macet, mereka harus berlama-lama di jalanan, kesehatan mereka bagaimana, harus ngurus kartu yang banyak itu gitu loh, which is not efficient at all. Dan you know what, ternyata hari-hari ini orang Indonesia tuh sudah ngomongin itu gitu loh, dan melihat bagaimana orang Malaysia tuh sudah sebagus itu, semapan itu gitu, dan mendambakan dan memimpikan hal itu juga bisa diaplikasikan di negara kita ternyata ya gitu. Seperti kakaknya tadi, orang Indonesia gitu ngomongin tentang renang, mau kita masih ngomongin tentang renang, orang sudah pakai renang kemana-mana, orang sudah mendatangkan turis pakai renang loh. Do we do the same thing? Mendatangkan turis pakai rendang, mereka sudah rendangnya bisa kemana-mana, mereka sudah rendangnya sudah, aduh Tuhan, Volvorella aja sudah ada rendangnya gitu loh, Mister. Jamur cendawan Volvorella aja sudah ada rendangnya dibikin sama orang Malaysia. Kita masih sibuk ngomongin ini, claiming Allahu Akbar gitu loh. Move on deh gitu loh. Sedih loh. Itu mungkin tujuan dari pemerintah kita untuk kayak begini gitu. Iya, ada yang kayak gini-gini tuh pasti dikeluarin sih berita-berita kayak gini. Betul. Prefer yang kayak gitu karena mereka, ya itu lagi lingkaran setan, karena mereka tahu rakyat kita suka yang begini-begini misalnya, suka drama, suka konflik, melihat konflik tapi tidak mau terlibat dalam konflik gitu loh. Gitu sih. Ya lingkaran setan aja, dikasih sesuatu terus, ada isu apa dikasih, ada isu apa dikasih. Benar suka mengalihkan perhatian kita juga kan. Dan kitanya juga gampang teralihkan kita gitu mudah loh. teralihkan gitu. Kita sudah tahu saat ini ada MBG gitu kan, fokus kita ke Sarwenda. Iya. Sama si Ruben. Hah? Mister, kaget loh aku. Iya kan, suka kita nonton hal seperti itu gitu loh. Lucu sih, MBG itu kan menjadi kontroversi ya. Terus kemudian dikeluarkan lagu berjudul MBG gitu. Mas Bin ganteng gitu. Orang udah tahu. Mas Bahlil ganteng. One of our powerful minister. Orang sudah tahu. Mas Bahlil ganteng, aku bilang one of our powerful minister gitu ya, and most handsome minister katanya. Kan Mas Bahlil kan? Iya Allah kalau. Lama-kelamaan kita jadi menerima lagu itu gitu, lama-lama enjoying apa gitu. terembat gitu ya, tertanam dalam diri. Jadi kita sudah lupa masalahnya, kita lebih fokus kepada lagu lupa. Dalam 1 sampai 2 minggu lagu itu populer, jebret, tara, selamat pagi BBM udah naik gitu ya. Tiba-tiba langsung BBM di mana kementerian yang membawahi program pengadaan bahan bakar minyak ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mana adalah menterinya Bapak Bahlil Lahadalia. Luar biasa. Cerdas bukan permainannya? Jadi dibikin lagunya, jinglenya gitu, orang-orang jadi kayak lucu ya. Gitu. Satu Indonesia nyanyiin lagu itu. Prima. Semua anak sekolah nyanyiin lagu gitu. Di sekolah Even my students. Even my students yang sekolah internasional. Yeah, I'll always say that stop singing that song. What song you sing? Not here. Don't sing that song here. Aku bilang kayak begitu ke murid aku seperti itu. Dan tiba-tiba gitu. Jam 3 pagi loh. Bensin naik. Itu orang lagi berdoa di sepertiga malam terakhir loh. Tahajud. Dikasih hadiah. Allah. Gitu. Ya gitulah. Jadi poinnya adalah menurut aku sih ya, fokus sama diri sendiri, kemudian fokus sama potensi yang ada. Kalau mau mengkritik pemerintah, kritik dengan baik gitu ya. Kalau mau barbar ya silakan juga, mah nggak kenapa-kenapa. Tapi barbar pun nggak didengarkan. Iya betul. Lelah sendiri, Mister. Betul. Jadi stop berperang urat syaraf dengan negara lain, karena itu tidak akan ada ujungnya. Yang paling penting, yang paling kita bisa dan harus lakukan adalah mencontoh hal yang baik dan bisa kita terapkan di sini dari lini dan lingkup yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu keluarga kita masing-masing gitu. Jadi stoplah yang mau cari-cari konflik, karena itu nggak akan ada untungnya. Lihat Malaysia lama-lama ninggalin kita. Lama-lama sudah. Wow, luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin, beberapa konten kreator Indonesia juga sudah melihat bagaimana keunggulan daripada Malaysia ya, dan menjadikan itu sebagai contoh, dan semoga banyak lagi. Dan mohon maaf Malaysia, lagi-lagi kalian yang menjadi apa namanya, bahan perbandingan bulan-bulanan seperti itu. Ya, dan mereka juga nggak peduli sih. Iya, dan terima kasih sudah sangat memberikan inspirasi kepada kita semua seperti itu. Thank you so much everyone. Okay everyone, that's all from us. Hope you guys very good. If it's very good, don't forget thumbs up. Also if you please share the like Indonesia, Malaysia, Indonesia juga harus bisa.
harusnya Stop compare. stop comparing. Bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.